Tujuan kita yang utama adalah melayani masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadikan sejahtera, maju masyarakatnya dan merata investasi. Saudara, awalnya ia seorang pengusaha, namun kemudian memutuskan terjun ke dunia politik. Ia terpilih menjadi anggota DPRD Batam, kemudian naik level menjadi anggota DPRD Kepri 2019 periode 2024. Ia kemudian berhasil mempertahankan kursinya untuk periode berikutnya. Karir politiknya bersinar dan cemerlang. Partai Gerindra menunjuknya sebagai calon wakil gubernur Kepri mendampingi Gubernur Ansar Ahmad periode 2025-2030. Tamu istimewa saya adalah Bapak Nyanyang Haris Pratamura SE MSI, Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Apa kabar Pak Nyanyang? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nyanyang sudah datang studio saya di tengah kesibukan gitu. Sama-sama. Pak Nyanyang, saya ingin tahu ya, Bapak sebelum terjun politik itu pengusaha ya Pak? Saya usaha dari tahun 2005 sebagai pengusaha di bidang pelayaran. Kalau di perusahaan pelayaran di Kota Batam memang udah biasa gitu, sering komunikasi. Dulu sebagai praktisi daripada asosiasi INSA, International Ship Association Owner. Nah, sini makin sampai 2027-2028. Dari sana mencoba untuk terjun ke dunia politik. Kenapa? Sebenarnya saya terjun ke dunia politik itu ada kawan saya ngajak, mungkin tahu juga kalau di Kota Batam namanya Pak Wawan Koswara. Pak Wawan nyampaikan kita masuk ke dunia politik yuk katanya. Waduh, saya bilang belum begitu tertarik. Beliau menyampaikan bisa kita berbisnis, menjalankan usaha sambil berpolitik, ini bisa. Waktu itu ya alhamdulillah 2008 saya dilantik menjadi ketua Partai Karya Peduli Bangsa. Sebelum ke Gerindra ya. Gerindra 2009 saya mencalonkan karena kita di sana baru mulai juga, jadi kan strategi kita belum tahu. Tapi 2011 saya masuk Partai Gerindra dan selama 3 tahun sampai 2014 kita sama-sama dengan ketua DPC dalam waktu Bapak Iman Setiawan sebagai koordinasi atau koordinator ketua DPC di Kota Batam. Sama-sama beliau dari 2011. Dan saudara, Anda mungkin tidak banyak yang tahu, ternyata Pak Nyanyang Haris Pratamura ini adalah seorang karateka, benar? 2 periode menjadi ketua Bandung Karate Club di Batam dan Kepulauan Riau ya. Memang Bapak memang hobi olahraga karate? Saya dari kecil mulai tahun 85, 86 sampai tahun 89. Ya 90 lah. 90 saya di suatu daerah dalam hal ini tempat besar saya kecil di daerah Garut, dari SMP sampai SMA saya kuliah sampai Sabu Coklat. Nah di sini kebetulan saya sering latihan juga, saya sama-sama dengan Bandung Karate Club yang ada di sini, dengan ada menyatulah karena kita dimanapun kita jumpa dengan semua penghobi, semua kita karateker pasti kita selalu bersama. Itu saya menjadi ketua Pengcap, ketua Pengda di sana kan biar generasi juga. Akhirnya saya sebagai ketua membina atlet-atlet kita tahun 2014-15 atlet kita 1.300 atlet. Sekarang juga ada sekitar 800 sampai 900 dari 38 dojo yang ada di Kota Batam.
Di Tanjung Pinang ada 3 dojo, tempat lain. Sampai hari ini masih aktif Sekarang latihan. agak kurang, tapi membina dan berkoordinasi aja. Iya. Karena dengan kesibukan sampai saat Iya. ini, tetap memantau bahwa kita perlu atlet-atlet karena kita masih adakan kegiatan internasional BKC Open yang diikuti 11 negara di Kota Batam ini. Jadi ada beberapa negara yang ikut, yang sama-sama ikut di dalam karate, seperti ada Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh, India, itu. Sekarang kembali ke soal politik, Pak Nyanyang. Bapak pernah menjadi legislatif ya, baik di Batam maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana perasaan Bapak ketika dilantik menjadi Wakil Gubernur Kepulauan Riau ya? Ya, pertama rasa syukur alhamdulillah. Karena waktu sebelum dilantik kan ada perjuangan juga nih. Pertama, kita dari orang tua, dari istri, anak-anak kita tanya dulu. Karena bulan Juli, tanggal 31 Juli, saya diskusi, ya sebelumnya tanggal 26-27 diskusi, saya diminta oleh partai politik dalam hal ini, fraksi Gerindra, untuk bisa mendampingi Pak Ansar Ahmad. Tapi saya masih, ya saya serahkan. Kalau itu untuk perintah partai, apapun juga saya siap. Walaupun konsekuensinya Bapak harus mundur harus ya? mundur, harus. Kalau itu perintah partai, apapun juga siap saya laksanakan. Sebenarnya gambling juga sebenarnya Pak ya? Saya serahkan lagi saya pikir. Iya. Yang penting kita tawakal, bagaimana Oke. perjuangan kita jalani. Ya, kemudian visi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 ini menjadikan Kepri sebagai provinsi maju, makmur dan merata. Itu apa artinya, Pak? Yang pertama adalah sejahtera. Sejahtera dalam hal ini masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jangan sampai susah lagi di dunia pendidikan. Yang kedua, jangan susah lagi masalah kesehatan. Ini adalah salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Sama dengan Singapura, tak punya sumber daya alam, tapi mempunyai sumber daya manusia. Nah, Kepri juga menginginkan, karena sumber daya alam kita terbatas, menginginkan bagaimana IPM kita tonjolkan, kita dukung, kita support, jangan sampai masyarakat itu susah sekolah, susah kesehatan atau susah pendidikan, kita support untuk mengejar pendidikan yang lebih maju. Maka Provinsi Kepulauan Riau sekarang SMA juga kita sudah gratiskan SPP-nya. Yang kedua, masuk sekolah untuk SMA, SMK, SLBN juga kita beri bantuan. Kalau kemarin kita 2,5, kita 1,5. Yang ketiganya, kalau ada masyarakat yang mau kuliah, ya juga kita ada bantuan. Kita kalau sebelumnya kan efisiensi 1.500, sekarang 1.172 orang. Nah ini kita bantu dari pendidikan, kesehatan juga, jangan sampai masyarakat susah masuk ke rumah sakit. Kalau ada kabupaten kota yang datang dirujuk ke Kota Batam, pemerintah provinsi menyiapkan rumah singgah. Dan apabila dirujuk ke Jakarta juga ada rumah singgah juga di Jakarta. Ini yang menjadi bagian penting, bagaimana masyarakat tidak susah mendapatkan kesehatan ataupun pendidikan kita. Sabut-sabut betul. Pak Nyanyang, salah satu problem Kepulauan Riau itu adalah konektivitas gitu. Nah, dalam pandangan saya, Gubernur Ansar Ahmad itu termasuk yang paling ngotot setelah idenya dari Pak Ismail untuk membangun jembatan Batam Bintan. Seperti apa sekarang perkembangannya, Pak? Perkembangannya tadi saya pagi koordinasi dengan asisten 2 terkait dengan ekonomi dan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, sudah membahas bahwa untuk Tanjung Sau ke Batam itu kita skemanya adalah pinjaman dari pemerintah kepada bank. Dari Tanjung Sau ke daerah Bintan itu sekitar 9 miliar atau 10 miliar itu skemanya kerjasama. Maka dari sini kita sudah ada beberapa negara yang akan ikut di dalam bidding jembatan Batam Bintan ini. Di sini kita akan padukan karena konektivitas yang paling utama untuk pemerataan terkait dengan investasi, pemerataan nanti terkait dengan
sosial budaya dan ekonomi antara Batam Bintan Karimun yang menjadi pusat perhatian kita untuk FTZ menyeluruh. Maka konektivitasnya itu adalah jembatan ini. Iya. Berarti masih progres ya Pak ya? Masih progres, sekarang sedang hasil soil investigation sudah. Sudah ya? Ya, tinggal kita laporkan ke PUPR dengan Bappenas. Nanti Bappenas akan memberikan bidding kepada bidding atau beauty contest kepada para investor yang akan masuk dan membangun jembatan Batam Bintan. Iya. Kemudian dari pertumbuhan ekonomi Pak Nyanyang, tahun 2023 ekonomi Kepri itu tumbuh 5,20%, dan 2024 5,04%. Bagaimana upaya mencapai 8% Pak seperti dicanangkan secara nasional ya? Ya, ini kalau pertumbuhan ekonomi memang Kepri ini nomor 1 se-Sumatera, sekarang 5,16. Indikator capaian yang utamanya adalah bagaimana ide dan gagasan. Kalau kita dari anggaran memang sangat sedih sekali ya. Provinsi Kepri hanya 3,9 triliun, 39 triliun, 30% untuk pendidikan, kesehatan dan pendidikan 30% kita bagi hasil dengan kabupaten kota, dan tinggal 40% 1,5 triliun untuk pendidikan, untuk gaji belanja pegawai ataupun belanja modal. Nah ini dari pertumbuhan ekonomi ini, ide dengan gagasan kami dengan Pak Gubernur yaitu menyelaraskan bagaimana investasi masuk sebanyak-banyaknya ke Kota Batam, sebanyak-banyaknya nanti ke Bintan, sebanyak-banyaknya nanti ke Tanjung Pinang atau Tanjung Balai Karimun. Nanti Tanjung Anambas ataupun Natuna dan Lingga ini kita akan sesuaikan dengan daerah tersebut. Tiansam juga akan membangun di daerah Lingga. Ini pertumbuhan ekonomi dilihat daripada apa? Yang pertama adalah menggeliatnya. Tadi apalagi kalau sudah ada jembatan. Jadi industri nanti sebagai Batam Bintan Karimun yang menjadi bagian daripada FTZ menyeluruh. Nah ini akan membuka peluang-peluang untuk investasi, membuka kawasan industri baru. Kalau sudah membuka kawasan industri baru, karena industri ini yang menjadi penopang. Kalau di Batam sekarang pertumbuhan sudah hampir 7%, yang di Bintan juga 7 poin sekian persen juga, daerah-daerah menyusul. Nah ini menjadi indikator bagaimana pertumbuhan ekonomi dengan adanya visi dan misi kesejahteraan, maju dan merata. Nah, ini merata dibilang investasi. Tapi sebagai mantan pengusaha, sekarang ada keluhan dari pengusaha Batam Pak, harga gas naik sampai 100%. Itu bagaimana solusinya menurut Pak Nyanyang? Ini kemarin saya mengkaji dan saya koordinasi dengan PLN juga, karena harga LNG itu sangat tinggi, 13 bahkan sampai 15%. Maka skemanya kami sedang mencari solusi yang terbaik dengan Dinas SDM dan Kementerian SDM tersebut juga. Karena kalau kemarin sebelum LNG naik ataupun, karena saya sebagai pemerhati juga PLN dari tahun 2014-15 dan kemarin 2021 juga terkait dengan kenaikan gas juga, kita mencoba untuk mencari solusi yang terbaik bagaimana LNG dan gas tersebut pemerintah memberikan bantuan dengan penurunan harga, karena kita disesuaikan international standard, standard price. Tapi kemudian banyak, ini kan ada program yang sudah digagas oleh Pak Gubernur sebelumnya, dan ini sudah dilanjutkan. Saya lihat program Kepri Terang. Nah, rasio elektrifikasi sudah 99,10% Pak. Tapi masih ada 36 pulau yang berpenduduk belum ada listriknya Pak Nyanyang. Itu apa yang akan dilakukan Pemprov Kepri ya Pak? Yang belum ada ini hanya di Pulau Lalang, Desa Lalang, di daerah Lingga. Maka listrik Kepri Terang yang ada di Kepri ini ada sebuah terobosan, ya lanjutan daripada visi dan misi Pak Gubernur, dilanjutkan kami berdua. Ya mudah-mudahan yang belum listrik sekarang ini ada di Pulau Lalang ini menjadi pusat perhatian kita. Mudah-mudahan paling lambat nanti bulan September itu sudah terpasang semuanya. Jadi terkait dengan skema struktural listrik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, kita bagaimana meningkatkan yang 14 jam,
jadi 18 jam menjadi 24 jam. Yeah. Ini sedang kita koordinasi karena pemasang listrik yang dibantu oleh pemerintah provinsi sudah sekitar 13.000 pelanggan. Itu pasangan listriknya dibiayai oleh pemerintah provinsi melalui CSR yang diberikan kepada provinsi, dan kita koordinasi dengan PLN untuk membangun tersebut. Tapi ngomong-ngomong Pak Nyanyang, Bapak kan pernah di DPRD ya Pak, artinya di legislatif, sekarang menjadi eksekutif. Kenapa? Memang karena saking banyaknya pulau, kenapa masih banyak pulau-pulau yang belum punya nama ya Pak? Ya, dari 2.408 pulau ada sekitar 1.300 yang sudah punya nama, ada 1.105 yang belum punya nama. Nah ini kita mungkin sedang berkoordinasi dengan badan perbatasan juga. Nah di sini ada pulau-pulau, kadang-kadang kan kalau kita lagi pasang pulau itu hilang, tapi pas lagi surut pulau itu muncul. Nah di sini memang terkait dengan pulau-pulau yang sekarang ini ada 396 pulau yang berpenghuni, dan ada 30 pulau yang berbatasan langsung dengan kita menjadi jiran. Nah ini negara pulau-pulau yang belum ada ini mungkin secepatnya kita inventarisir dengan BPN, dengan Badan Pertanahan dan Badan Perbatasan. Karena itu perlu juga, jangan sampai nanti pulau-pulau tersebut tiba-tiba ada yang, tapi semuanya sudah ada yang punya itu, sudah ada yang punya itu pasti, namanya aja masih hanya belum resmi aja namanya, belum masuk dalam aset daripada pemerintah pusat ataupun daerah. Nah ini Pak Nyanyang, ini kan ketika Bapak selesai dilantik kemudian bersering secara serentak oleh Pak Prabowo, ada kebijakan yang bagi sebagian masyarakat itu dianggap kurang populer, soal efisiensi. Apa dampaknya terhadap Kepri ya Pak? Efisiensi sebenarnya kalau di Provinsi Kepulauan Riau anggaran dari 4,1 triliun, efisiensi sekitar 280 miliar. Nah di sini efisiensi tersebut tidak mempengaruhi ataupun tidak dikurangi dari pendidikan dan kesehatan. Memang kita ada anggaran daripada pemerintah pusat untuk infrastruktur. Ada infrastruktur pembangunan jalan, pembuatan gedung atau gedung, dan satu lagi ada pembuatan infrastruktur. Nah itu aja daripada pemerintah pusat yang dikurangi karena dana transfernya itu tidak diberikan ke pemerintah provinsi. Kalau yang lain kesehatan, pendidikan, terkait dengan skema atau struktur yang ada di anggaran pemerintah provinsi tidak mempengaruhi. Tapi daerah-daerah kecuali Batam kayak sepertinya kesulitan Pak sekarang. Ya dilihat daripada pendapatan dari PAD-nya tersebut. Kalau kemarin dari hasil dana bagi hasilnya memang berkurang juga, terus dana transfer juga berkurang. Jadi itu ada pengaruhnya Pak. Ya. Pak Nyanyang, kemudian saya ingin tahu apa pendapat Bapak soal ketahanan pangan. Ini kan salah satu program Presiden Prabowo Subianto juga gitu. Karena Kepri ini kan selama ini kan tergantung Pak dengan pangan dari luar itu. Apa upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov Kepri ya? Provinsi Kepulauan Riau mulai Dinas Pertanian sedang membuat ketahanan pangan itu, baik itu protein nabati, hewani, ataupun ikan yang ada di Kepri memang tidak berkurang ya. Tapi kecuali kalau memang itu gelombang atau arus atau ombak yang kuat, nah itu mempengaruhi daripada ikan. Tetapi kalau terkait dengan pertanian itu kita sudah ada juga bahwa di daerah Kawal dan Gesek juga itu sudah kita membuat ada peternakan ayam sampai 1 juta ekor. Ada ayam petelur juga, itu sampai kita ada 200 sampai 300 ribu ayam ya petelur setiap hari yang ada di daerah Kawal tersebut. Ini memperkuat bagaimana ketahanan pangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang ada di daerah-daerah melalui daripada badan usaha desa. Nah ini diperkuat dengan koperasi merah putih juga. Ini dari masing-masing desa atau kelurahan ini
bagaimana resistensinya, bagaimana kedaulatan pangannya itu tetap bisa bertahan. Tetapi kita makanya dengan BPJS Kesehatan Pertanian ada sekitar 11 sampai 13 ribu orang yang sudah kita biayain, dan nelayan ada sekitar 35 ribu yang sudah biayain kita BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan. Pak, tadi Bapak singgung terbeban juga tuh. Bapak singgung soal Koperasi Merah Putih. Saya baru-baru ini mengikuti sebagai ketua RW ya Pak ya. Itu antusiasme masyarakat itu luar biasa loh Pak. Apakah benar nanti pengurusnya digaji ya Pak? Karena ini simpang siur informasinya Pak. Kita sedang menunggu juklak plan jurnisnya. Jadi untuk saat ini bagaimana kita dengan kelurahan, desa untuk membuat koperasi tersebut, siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi sekretarisnya, dan siapa yang menjadi manajer operasionalnya di situ. Karena kita pemerintah pusat mulai juklak dan judisnya kan memberi pinjaman, jadi bukan bantuan, pinjaman. Nah, sekitar tidak mengelolanya bisa, apakah ini untuk pertanian, apakah ini untuk perikanan nanti dari koperasi tersebut, apakah ini untuk nanti mungkin desa yang bagus ataupun kelurahan yang terbaik juga, itu bisa menjadi destinasi wisata juga. Makanya saya perlu sekali dengan konten-konten ini akan membawa dan menggairahkan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Kemudian selain pangan Pak, kemudian Koperasi Merah Putih, ada juga program dari pusat itu namanya swasembada energi. Artinya kita harus memikirkan soal energi, terutama pembangkit listrik tenaga surya. Seperti apa Pak arah kebijakan pemerintah Provinsi Kepri ke depan terhadap energi terbarukan ini? Terkait dengan energi terbarukan atau clean energy ini, memang kita sedang bahas juga, baik daripada pemerintah pusat, pemerintah, karena kita menuju clean energy 2023 ini sudah harus mengisi kita mengurangi daripada 30 sampai 40% dari fosil tersebut, maka kita kedepankan energi. Nah, ini kita sedang siapkan tata ruangnya. Apakah nanti untuk green energy atau solar panel atau pump panel yang ada di pulau-pulau kita, karena ini harus cukup besar, karena kalau 1 megawatt itu harus ada lahan 1 hektar. Nah, 1 megawatt kalau untuk perumahan ataupun untuk daerah itu 1.000 keluarga. Tapi kalau ada industri di sana berarti mengeluhkan daerah ataupun tempat melebihi daripada yang harus kita butuhkan tersebut. Seakan 100 hektar, 200 hektar. Bahkan kalau kita izinnya sudah ada ekspor energi, ya mungkin bahkan 2.000 sampai 5.000 hektar memang itu diperlukan. Iya. Pak Yayang, kemudian ada 2 sistem perdagangan di Provinsi Kepri ini Pak, antara FTZ, kawasan FTZ Batam, Bintan, Karimun dan sebagian Tanjung Pinang, dan bukan kawasan FTZ itu. Artinya ada kawasan pabean, ada kawasan non pabean. Kedepannya seperti apa Pak ya rencananya? Makanya ini kita jangan sampai simpang siur juga. Saya sudah memberikan surat juga dari Gubernur ke Kemenko bahwa kita perlukan dan dikaji juga kelemahan dan kekurangannya FTZ menyeluruh. Nah, kalau FTZ menyeluruh berarti barang dari Tanjung Pinang, dari Bintan mau ke Batam, Batam ke Pinang juga tidak ada masalah, dari Karimun tidak ada masalah. Kalau sekarang kan pabean itu adalah Batam, Bintan dan Karimun. Kalau Batam itu adalah FTZ-nya. Maka sekarang pengiriman melalui transportasi laut itu masih pengecekannya oleh dinas tertentu. Makanya kalau dinas tertentu seperti Bea Cukai itu yang menjalankan tugas dan fungsinya di sana sebagai pengawas daripada kegiatan lalu lintas barang ini. Nah, di sana mungkin kalau ke daerah FTZ lagi atau kawasan berikat juga itu tidak ada masalah. Tapi kalau udah keluar dari sana, ya kita harus bayar PPN-nya, bea masuknya, PPh 21-nya itu harus dibayar juga. Pak Yayang, saya ingin menanyakan ini Pak. Saya baca dari petikan undang-undang itu, tugas dan wewenang wakil gubernur antara lain membantu gubernur menyelenggarakan pemerintahan daerah, kemudian mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, dan menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
Bagaimana Bapak mengkoordinasikan semua tugas-tugas ini dengan Bapak Gubernur, dengan wilayah kepulauan seperti ini ya Pak? Kami sudah diskusi dengan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sudah memberikan otoritas juga kepada saya menjalankan sebagai wakil gubernur. Ya, kembali kepada TUSI dan undang-undang juga. Kami tetap di koridor itu juga sebagai tugas dan fungsi sebagai wakil gubernur. Ada tambahan lagi, yaitu bagaimana investasi supaya bisa masuk sebesar-besarnya ke Provinsi Kepulauan Riau. Makanya kami diskusi dengan kedutaan-kedutaan, komjen. Jadi nanti ekonomi sesuai dengan visi dan misi, pemerataan di situ. Jadi investasi menginginkan pertumbuhan di daerah Tanjung Balai Karimun, pertumbuhan ekonomi yang ada di Tanjung Pinang, pertumbuhan ekonomi yang ada di Bintang, pertumbuhan ekonomi yang ada di Batam, Natuna, Anambas, dan Lingga ini sejalan dengan kami yang ada di provinsi dan kita dengan pemerintah pusat. Kalau menginginkan 8% hal tersebut, itu indikator-indikatornya yang berjalan itu adalah dari kabupaten kota. Kita sebagai provinsi bagaimana mengkoordinir daripada investasi tersebut, itu yang Pak Janyang punya jalur khusus dengan Pak Gubernur? Pak Gubernur tiap hari juga koordinasi. Jadi kalau sore nanya Pak Janyang bagaimana tugas, nah, Pak Gubernur sehari-hari beliau juga menyampaikan sama-sama. Nah, jadi pemberian tugas antara saya sebagai wakil gubernur itu kita sinkronis terus. Iya. Tapi Pak, ada macam kekhawatiran ya, termasuk saya Pak ya. Kadang-kadang ini bukan hanya di sini, mungkin di banyak daerah awal-awalnya gubernur dengan wakil gubernur itu mesra, kompak gitu. Tapi ujung-ujungnya malah terjadi friksi, kemudian berseberangan gitu. Baik itu gubernur, bupati dengan wakil bupati, wali kota dengan wakil wali kota. Sebenarnya apa yang terjadi? Untuk saat ini alhamdulillah bagus komunikasi. Makanya tadi pagi juga menyampaikan Pak Janyang, kebetulan saya masih di Jakarta, tugas di Jakarta, bisa sempat langsung berikan. Jadi kalau pagi malamnya juga sama. Jadi tugas saya sudah ada, ya semua teragenda. Dan beliau menyampaikan juga untuk komunikasi itu tetap berjalan terus. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita harus selalu bersama untuk membangun komunikasi. Ngapain kita harus ada sekat-sekat? Tujuan kita yang utama adalah melayani masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadikan sejahtera, maju masyarakatnya dan merata investasi. Pak Janyang bisa memastikan antara Bapak sebagai wakil gubernur dengan Pak Ansar Ahmad sebagai gubernur tetap akur ya? Insya Allah. Kembali kepada diri kita. Nah, jadi membangun komunikasi, Pak Gubernur bangun komunikasi kembali kepada kita. Jadi segala sesuatu basicnya dari kita juga. Ya mudah-mudahan kita berjalan dengan baik sampai selesai daripada tugas kita sebagai wakil gubernur dan Pak Gubernur. Iya. Pak Janyang, ini kan ada yang menarik ya. Belakangan ada istilah gubernur konten. Nah gimana nih? Kita mempunyai passion masing-masing. Jadi kalau saya juga sebagai mengisi konten kreator, dia mengisi ya, karena sebagai objeknya. Jadi objek subjeknya. Jadi ini sangat luar biasa sekali dengan adanya media sosial, mulai pada TikTok, Instagram, Facebook. Ya mungkin kalau untuk website saya belum buat, ya mudah-mudahan terima kasih sudah dirimain, karena ini akan membantu bagaimana penyampaian kepada masyarakat ini bahwa kami berdua, kami dengan para OPD bekerja dengan tugasnya, dan langsung kita bisa diberitahukan kepada masyarakat. Kan tidak menunggu ini, kita begitu selesai kita langsung upload, udah selesai kita upload ya. Alhamdulillah sangat membantu sekali ya. Jadi saya walaupun bukan sebagai konten kreator, tetapi subjek dan objek daripada konten kreator ini. Oke. Pak Janyang, ini kan beberapa hari lagi adalah hari Idul Adha. Nah, sebagai closing statement mungkin Bapak bisa menyampaikan ucapan kepada masyarakat Kepulauan Riau menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nggak kerasa juga udah closing statement ini. Padahal saya masih betah ini, banyak masih dikali ini. Ya, jadi closing statement saya, insya Allah saya Lebaran Idul Adha di Anambas. Kalau punya jadwal dan tugas nanti di Anambas,
dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Ya, mudah-mudahan di hari Idul Adha ini, mudah-mudahan kita semua dengan adanya perjuangan untuk menjadikan diri kita supaya lebih maju lagi, yaitu dengan hati kita tulus seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dengan ketulusannya, perjuangannya dari Siti Hajar juga memberikan bahwa itu diperintahkan oleh Allah, dan kita ini diperintahkan oleh masyarakat untuk bisa mengabdikan diri kita membangun Provinsi Kepulauan Riau yang sejahtera, yang maju dan merata infrastrukturnya, investasinya yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kepulauan Riau. Saya ucapkan selamat menyambut Idul Adha, Lebaran Haji. Insya Allah apa yang diberikan kepada kita semua menjadikan amal jariah ataupun bisa berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Insya Allah, mudah-mudahan saya mengucapkan terima kasih pada saya masih betah. Insya Allah kita bisa hadir lagi di sini. Ya, terima baik. kasih banyak Pak Sokrates Ya, yang Pak. sangat luar biasa. Saya mohon maaf dari kemarin pas kebetulan ada kegiatan juga, tapi Insya Allah mudah-mudahan kalau kita selalu bersama dan komunikasi nggak mesti tetap muka, lewat media sosial juga bagian daripada silaturahmi untuk kita. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Sebelum menutup podcast ini, saya ingin membacakan satu quote buat Anda. Bekerjalah bagai tak butuh uang, mencintailah bagaikan tak pernah disakiti, menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. Itu dikatakan oleh Mark Twain. Ikuti terus Sokrates Talk.